Tapi ada sepakatnya. Sepakatnya apa? Hewan yang dikorbankan itu onta, lembu dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Kalau onta enggak ada sejenisnya, karena onta itu satu jenis. Kalau lembu itu berjenis, Pak, Bu. Ada lembu, ada sapi, ada jawi, ada kerbau. Jawi itu beda sama lembu. Kalau jawi itu lebih besar. Kalau sapi biasa. Sekarang ada pula sapi besar, lemosin. Dagingnya 1 ton. Ya kan? Jadi makanya di situ ada sapi dan sejenisnya. Termasuk kerbau di dalamnya. Ada kambing dan sejenisnya. Lalu mana yang utama? Mana yang paling afdol dari ketiga jenis korban ini? Ada yang mengatakan onta, lalu kemudian sapi, lalu kemudian kambing, kibas. Ada yang dibalik, ada yang mengatakan kibas, ada yang mengatakan sapi, baru onta. Tapi hampir sepakat yang utama itu adalah onta dulu. Onta dulu, baru sapi, lalu kemudian baru kambing. Kambing itu dan sejenisnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhhiya bi kabshaini amlahaini aqarnaini. Rasulullah itu pernah berkorban 2 ekor kibas. Kabshaini. Amlahain. Amlahain itu warnanya banyak putihnya daripada hitamnya. Aqarnain, punya tanduk. Dalam hadis lain disebut samanain, gemuk. Jadi dua-duanya gemuk. Jadi ibu bapak saya kalau mau korban cari kambing, kalau memang kambingnya yang banyak putihnya. Di sini dijelaskan amlahain itu, Pak. Amlahain itu kalau di tempat kita agak susah carinya. Amlahain itu kaki dari lutut ke bawah itu hitam bulunya. Lalu perutnya dilingkari lingkar bulu hitam. Lalu matanya bulu di sekitar matanya ini hitam. Payah cari itu, Pak. Pernah ketemu, Pak? Yang pernah Bapak tengok panda, Pak, yang kayak gitu tuh. Tapi yang disembelih oleh Nabi yang amlahain itu, Pak, itulah dia. Kakinya hitam, perutnya dilingkari warna hitam, lalu matanya dilingkari warna hitam, bulu hitam, sisanya putih. Tanduknya bagus, badannya gemuk. Nak mencari seperti itu di kampung kita payah juga. Lalu kalau memang tak ada, mana yang paling bagus? Cari yang warnanya banyak putihnya daripada hitamnya. Tak ada yang putih, cari yang agak sofra, agak kuning-kuningan, kecoklat-coklatan. Tak ada juga, yang penting kambing. Jangan pula gara-gara mencari warna itu tak jadi korban. Tak bersuara Ustaz dan Ustaz Sadi, itu tak berkorban kami ledoh. Aqarnain bertanduk. Karena kambing ini, Bu, ada yang jenisnya tak bertanduk. Kambingnya tawa tak bertanduk. Telinga yang panjangnya. Jadi tanduk ini, Pak, tak pula menjadi syarat untuk dijadikan korban. Kalau memang tak ada yang bertanduk, ya cari aja kambing yang memang tak bertanduk. Yang cari yang bertanduk tak jumpa. Cari warna yang banyak putih daripada hitamnya tak juga jumpa. Yang bertanduk tak juga ada. Pokoknya kambing gemuk sampai pada umur 2 tahun. Sembelihlah tu. Lalu Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Bagaimana cara Nabi menyembelih? Ini cara Nabi menyembelih nih, Pak. Kalau para penyembelih dah faham nih. Kalau kita mati kepalanya sebelah sana, kalau hewan mati kepalanya sebelah sana. Ya, Bu. Kalau kita manusia mati kepalanya sebelah sana. Kalau hewan yang mati kepalanya sebelah sana. Makanya bagaimana tata cara Rasul menyembelih? Kambing itu dibaringkan, kaki Nabi sebelah kanan berada di pundaknya, lalu tangan kiri Nabi berada di kepalanya.
Kalau begitu keadaannya, maka posisi kepala kambing mesti di sana. Karena kambing ngadapnya ke kiblat. Kaki Nabi sebelah kanan berada di pundaknya, pundak kambing, berarti dipijak kambing tu pundaknya. Jangan kuek-kuek mijaknya. Sedang ayah. Lalu tangan Nabi sebelah kiri memegang kepala kambingnya. Lalu kemudian baru disembelih. Wa yusamma yukabbir. Pada saat Nabi menyembelih, dia baca bismillah. Bismillahnya mana? Ya bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, Pak. Bismillah. Bismillah wa yukabbir, dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang ada di dalam kitab Subulus Salam. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kalau baca ta'awuz, baca basmalah, baca syahadat, baca salawat, di mana letaknya? Di belakang, di depan tadi, sebelum dia menaruhkan pisaunya di leher. Jadi muzabbih itu Pak, yang menyembelih itu tadi waktu siap-siap orang mau sudah menjatuhkan, memapankan hewannya, dia bacalah bismillah, ta'awuz, basmalah, syahadat, salawat. Pada saat hewan sudah siap untuk disembelih, yang dibaca dia cuma bismillahi Allahu Akbar. Itulah dia di dalam hadis ini. Wa yusamma wa yukabbir. Dia baca bismillah lalu dia bertakbir. Nabi maksudnya. Yang yusamma itu mana yang bismillah? Bismillah. Kok tidak Rahmanir-Rahim? Karena rasanya tak pantas menyembelih dikasih Rahman Ar-Rahim. Karena menyembelih itu bentuknya itu menyakiti. Makanya di situ tidak disebut Ar-Rahmanir Rahim. Maka yang dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Lalu peserta korban ikutlah bertakbir pada saat si muzabbih menyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu peserta korban itu pada saat hewan korbannya disembelih datang. Disunahkan Rasulullah nyuruh Fatimah datang. Fatimah, tengok hewan korban yang mau disembelih itu. Fatimah Bu, Fatimah itu anak Rasul. Oleh Rasul disuruh datang hewan korbanmu mau disembelih. Kalau ditanya untuk apa kok mesti datang? Satu, Allah akan mengampuni dosamu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Satu. Yang kedua, Allah menerima amal ibadah korbanmu, ketakwaanmu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Maka itu mesti kamu persaksikan. Apa sebab? Karena ini peristiwa hebat. Masa orang enggak datang pada saat dosanya diampuni Allah? Masa orang enggak datang pada saat amal ibadahnya diterima Allah? Ini kadang-kadang ibu bapak ada yang ekstrim. Oleh pengurus panitia disuruh datang jam 9. Jam 9 hewan sudah mulai disembelih. Datang jam 10. Tiba-tiba datang baru nanya. Oh Pak, lembu kami lah disembelih oh Pak. Tuh sedang dikuliti. Lah sudah. Rugi Pak. Rugi Bu. Makanya Ibu, kalau sholat Idul Adha udah selesai, cepat balik sarapan, berbuka maksud saya sarapan, cepat-cepat pergi ke masjid untuk nengok penyembelihan hewan korban kita. Apa sebab? Karena Rasul nyuruh Fatimah datang. Kalau begitu perempuan boleh tidak korban? Boleh, karena Fatimah pernah berkorban. Memang Pak, korban ini ceritanya Rasulullah Muhammad SAW tadi menyembelih dua kibas. Yang satu untuk siapa? Allahumma taqabbal Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini korban Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi, min ummati Muhammad. Yang satu ekor untuk Muhammad dan keluarganya, yang satu ekor untuk umatnya Muhammad. Satu ekor itu untuk umatnya Muhammad Pak. Dua kibas tadi itu. Lalu ceritanya umat Muhammad yang mana yang sudah disertakan kurban oleh Rasulullah. Nih dijelasinlah oleh ulama.
umat Muhammad yang miskin, yang tidak mampu berkorban sampai dia mati, maka dia sudah disertakan korban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad yang mana, Pak? Yang miskin, yang tak mampu. Umat Muhammad yang mampu seperti ibu enggak masuk dalam hadis ini. Orang yang mampu berkorban tapi dia tidak ikut berkorban tidak masuk ke dalam hewan yang tadi sudah dikorbankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca hadis ini jangan, oh kalau begitu awak tak perlu korban, lah dikorbankan oleh Rasulullah kamu. Tidak bisa. Yang dikorbankan oleh Rasulullah itu hanya umat yang miskin, yang tak mampu. Ibu-ibu yang kayu, yang pakai cincin, pakai golang, tak ada alasan untuk tidak berkorban. Tak ada, Mak. Tak ada alasan untuk kita korban itu dalam satu seumur hidup sekali. Tak ada alasannya korban seumur hidup sekali. Apa sebab? Karena korban itu perintahnya itu, Pak, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkorbanlah. Korban itu memang wanhar di situ memang tidak mengandung makna wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil amri lin nadab pada ayat itu. Asal pada perintah pada ayat itu adalah lin nadab, untuk sunnah. Maka korban itu jatuhnya sunnah. Tapi kata Imamul Hanafi tak begitu. Al-aslu fil amri lil wujub, pada ayat itu wajib. Pada saat dia mampu wajib dia berkorban. Kalau tak berkorban dia, man kana lahu sa'atun falam yadah fala yaqrabanna musallana. Ada orang yang mampu tapi dia tak ikut berkorban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami, jangan dekat dengan masjid, jangan dekat dengan musalla. Artinya apa? Dijelasin oleh ulama apa yang dimaksud dengan musallana di situ. Orang yang pada dasarnya mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, maka catatan amal solat Idul Adha-nya itu tidak ada, kosong. Nah, jadi ibu malam kau yang ada piti tapi ulun daftar, daftarlah. Bu, apa dia monong sudah? Lah sudah daftar. Tuli je nama ibu di papan tu, ndak kambongi ke pengurus tu. Tuli aja. Ya Bu, paling sehari dua hari tiba pengurus minta piti. Ya. Nah, jadi berkorban itu tidak sekali, tidak dua kali. Ada pula hari ini Pak saya dengar berkorban tu 7 kali. Kalau dah selesai 7 kali tak ada lagi kesunahan korban. Dari mana pula datang dalil ada batasan korban 7 kali? Tak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada, Rasulullah itu bapak ibu hajinya cuma sekali, umrohnya 3 kali. Hajinya sekali namanya haji wada, umrohnya 3 kali. Kalau bapak ibu mau umroh bersama Rasulullah bisa sekarang. Kapan? Umrohlah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, siapa yang umrah di bulan Ramadan maka sama dia dengan sedang berumrah dengan aku. Nah itu Pak. Cuma hebatnya di kampung awak kok umrah di bulan Ramadan tuh mahal pula biayanya Pak. Nyo tahu lah orang kan. Tahu pula orang kok pahalanya besar loh. Sama dengan umrah bersama Rasulullah. Maka biaya umrah di bulan Ramadan tuh mahal pula. Ya Allah ya Rabbi. Saya ini mohon maaf, saya ada sahabat 2 tahun berturut-turut sebelum corona tuh Pak, 3 hari sebelum puasa, 4 hari sebelum puasa berangkat dia. Baliknya 4 hari setelah lebaran baru balik. Sebulan lebih dia, sebulan 10 hari Pak dia di sana. Berarti 40 hari Pak, sama dengan haji biasa kan, 40 hari. Satu orang biayanya lebih kurang 80 juta. Banyak je tu. 2 kali Pak berturut-turut Bu. Laki bini Pak. Ini mah yang banyak piti. Nah, apa yang dicarinya? Dia ingin umrah bersama Rasulullah.
Saya tanya, banyak pitiya biru bang? Biarlah, yang penting dan bisa bersama Rasulullah. Rupanya kebersamaan kita dengan Rasulullah ini Pak, mengeluarkan biaya yang besar, karena memang itu nikmat yang luar biasa. Nah, pada saat haji wada itu Rasulullah SAW itu berkorban. Berapa korbannya? Rasulullah dapat hewan. Di situ dijelaskan, dalam hadis itu dijelaskan ibil. Budunun itu ibil, onta. Tapi ada yang menerjemahkan kibas. Saya lebih condong itu ibil. Al-budunu itu ibil, onta. Berapa? 100 ekor. 100 ekor onta, Pak. Pada saat haji wada itu Rasulullah menyembelih 63 ekor. Sisanya 37 itu disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. 63 Pak. Sendiri Rasulullah menyembelih. Awak menyembelih 10 aja lalu dia Pak. Rasulullah yang disembelih 63 ekor. Ya Pak. Nah, apa rahasianya Bu? Kenapa kok 63? Seolah-olah Rasulullah tahu bahwa umur beliau cuma sampai 63. Kenapa? Karena haji wada pada bulan Zulhijjah, setelah itu Muharram, setelah itu Safar, setelah itu Rabiul Awal, Rasulullah wafat. 4 bulan setelah haji wada Rasulullah wafat. Yang disembelih Nabi 63, seolah-olah dia tahu bahwa umurnya 63 tahun. Apa kandungan hadis itu? Yang pertama, korban itu boleh seumur hidup. Seumur hidup boleh. Jadi bapak ibu, andai kata nih kita kaya, bapak punya anak, saya punya anak, kita kaya, setelah lahir umur 7 hari diakikahi, lalu kemudian datang bulan Zulhijjah, kita korban atas nama dia, kita korban juga, umpamanya begitu. Tahun besok korban lagi, tahun besok korban lagi, terus dikorbankan, boleh. Boleh. Jadi artinya apa? Korban itu tidak ada batasan tahunnya. Selama dia mampu, berkorbanlah. Nabi 63 ekor dia sembelih sendiri. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi menyembelih 63? Bahwa hewan korban itu yang lebih afdal disembelih oleh tangan orang yang berkorban. Jadi bapak di sini nih kalau ada yang berkorban, besok sembelih sendiri. Nyembelih itu tak payah Pak. Yang penting sapi lah dikobek kaki sapi itu, pisau tajam, gesek ke batang liu, baca bismillah Allahu Akbar, selesai, halal itu. Doanya minta ajar sama Ustaz Imran ada. Sunnahnya begitu Pak. Ya. Allahumma hadza minka wa ilaika udhiyatan fataqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, ini darimu. Ya Allah, ini ku persembahkan untukmu. Terimalah korbanku dan untuk keluargaku. Jadi Bapak Ibu, korban itu andai kata dalam rumah itu tak bisa 5 orang tak bisa berkorban semua. Berkorbanlah atas nama kepala rumah tangga yang mencari nafkah dalam rumah itu. Maka orang-orang yang diberi nafkah di situ dia akan dapat pahala dari ibadah korban yang dilakukan oleh sang suami. Istrinya dapat, anak-anaknya dapat. Oh, mertuanya tinggal di situ, dia juga yang ngasih nafkah, mertuanya dapat juga pahala dari korban tuh. Oh, dia punya menantu, menantunya tinggal di situ, dia juga yang beri nafkah, menantunya pun dapat pahala tuh. Kalau tak bisa semuanya, kalau bisa semuanya syukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena nikmat Allah tuh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat oleh Allah maka cerita-ceritalah sama orang. Macam mana ceritanya? Alhamdulillah aku diberi rezeki, tahun ini aku korban 5 orang di rumah. Tak apa-apa, cuma jangan ria.
Jangan takabur, jangan sum'ah. Amal ibadah itu kan kuncinya cuma ikhlas saja, Pak. Ikhlas di dalamnya, jangan takabur, nanti jadi setan. Jangan riya, nanti jadi Fir'aun. Jangan sum'ah. Sum'ah itu adiknya si riya. Sum'ah itu beda-beda. Sum'ah itu halus sekali. Riya tapi halus. Ada orang baru beli cincin, baru dipakai cincin, dia nggak cerita sama orang kalau dia beli cincin, tapi asyik diputau-putau cincin. Itu sum'ah. Ya Bu, supaya orang tahu kalau dia lagi beli cincin baru. Tuh sum'ah. Ya, sum'ah itu lebih halus, Pak, daripada riya. Riya itu lebih rendah daripada takabur. Takabur itu induknya. Ya, yang takabur itu iblis. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu pernah berkorban 100 ekor onta. 63 disembelih sendiri, 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Boleh enggak korban itu menyembelihnya diwakilkan kepada orang lain? Nah, selama ini kan itu, Pak, yang terjadi. Boleh enggak hewan korban Bapak disembelihkan oleh orang? Jawabnya boleh, tapi mesti Bapak wakilkan ke dia. Mesti Ibu wakilkan ke dia. Umpamanya saya, Bapak Ibu wakilkan ke saya. Pak Ustadz, tolong ya hewan korban saya wakilkan Ustadz nyembelihnya ya. Begitu. Tapi kalau di kita sini kan memang udah ada panitianya ya, Pak. Panitia korban penyembelih Ustadz Syanu biasa begitu kan. Berarti secara tidak langsung sudah diwakilkan. Nah, jadi boleh tidak diwakilkan? Jawabnya boleh. Boleh diwakilkan menyembelih hewan korban itu. Lalu kemudian bagi penyembelih itu tak boleh minta upah. Tak boleh, Pak. Upah yang mana yang tak boleh? Upah dari hewan kurbannya. Ini untuk Bapak saya sembelih pahanya untuk saya. Ini untuk Bapak saya sembelih kepalanya untuk saya. Ini saya sembelih nanti tunjangnya untuk saya. Nah, itu tak boleh, itu ngambil upah namanya. Ngambil upah dari situ. Tapi kalau kemudian sepakat, nah ini ada hadisnya tuh, Pak. Masalah jual menjual, masalah upah mengupah itu. Kalau umpamanya upahnya itu diambil tidak dari hewan kurbannya, macam mana? Gitu. Artinya yang berkorban patungan, pokoknya 20.000 satu orang, 20.000 satu orang, dalam satu ekor berarti ada 140.000 karena 7 orang, lalu dibayar nih penyembelihnya, boleh tak? Tapi dengan uang yang bukan digunakan untuk berkorban. Jawabnya boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu upah diambil dari hewan kurbannya, itu yang tidak boleh. Saya nyembelih, saya minta hatinya, saya minta jantungnya, itu tak boleh. Saya minta kepalanya, enggak boleh. Enggak boleh ngambil upah dari penyembelihan, tapi diambil dari yang lain, jawabnya boleh. Boleh. Nah, ini soal upah. Soal upah ini berkaitan dengan jual beli. Lalu korban itu boleh tak dijual? Berapa sih kadarnya? Siapa sih yang berhak menerima? Korban itu dibagi 3. 1/3 untuk peserta korban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah-hadiah. Jadi kalau dagingnya 100 kilo, 1/3 dari 100 kilo untuk peserta korban, 1/3-nya lagi untuk para fakir miskin, 1/3-nya untuk hadiah-hadiah. Hadiahnya mana? Mungkin Bapak mau ngasih Pak Camat, mungkin mau ngasih lurah, seperti itu hadiah, atau ngasih ustadz gitu. Itu hadiah namanya. Boleh. Yang tak boleh itu apa? Menjual.
Peserta korban tidak boleh menjual dagingnya. Peserta korban tidak boleh menjual dagingnya. Peserta korban tidak boleh menjual apa saja yang berkaitan dengan hewan korbannya, termasuk kulitnya. Termasuk kulitnya. Ulama-ulama tidak sepakat sebenarnya tentang ini, tapi hampir sepakat. Yang boleh mengatakan kulit dijual itu cuma Imam Hanafi saja. Itu pun tidak dalam bentuk dinar dan tidak dalam bentuk dirham. Yang boleh dilakukan itu adalah barter. Kulit ditukar sama beras 1 karung. Lalu berasnya diambil. Untuk apa beras? Berasnya disodakohkan kepada fakir miskin. Jadi itu barter bentuknya. Jadi tidak didinarkan, tidak diuangkan, tidak dirupiahkan. Itu dalam Subul Salam. Lalu siapa yang boleh menjual? Nah, saya berkorban, ibu tidak berkorban. Lalu ibu dapat bagian daging dari orang korban. Sementara ibu tak makan daging. Alergi ibu kalau makan daging, bongkak-bongkak badan kalau makan daging. Daging itu ibu jual dengan tetangga. Pak, dia tak makan daging, kok makan daging bongkak-bongkak badan. Tuh berapa jual tersorapak lah. Dia aja pergi 1 ibu. 1 ibu ibu ambil, ibu pakai untuk moli ayam. Boleh. Yang boleh menjual itu orang yang menerima. Yang tak boleh menjual itu orang yang berkorban. Yang berkorban tak boleh menjual. Yang menerima boleh. Bolehnya kapan? Kalau dia tidak bisa makan daging tuh. Tapi kalau dia bisa makan daging tuh jangan pula dijual. Ngapa pula dijual? Ya. Kenapa? Karena ini bahagian dari sodakoh dari orang yang berkorban. Pahalanya besar. Besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemudian berkorban itu siapa aja yang dapat pahala? Tadi sudah saya singgung di atas. Saya korban orang-orang yang saya kasih nafkah di bawah saya itu, istri, anak-anak, cucu, menantu, mertua, mak saya, ayah saya. Pokoknya begitu yang hidup di rumah saya, tinggal sama saya. Pada saat saya berkorban, mereka dapat semua. Nah, sekarang persoalannya, kalau orang itu sudah mati macam mana? Saya punya ayah, ayah sudah tak ada. Saya punya mak, mak saya sudah tak ada. Dapat tak dia pahala ketika saya berkorban? Kan gitu. Nah, di ujung kajian ini ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya selalu berbakti kepada ayah dan ibu pada saat mereka masih hidup. Lalu sekarang mereka sudah mati. Macam mana caranya saya berbakti kepada mereka? Bagaimana caranya saya berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah tak ada?" Lalu apa kata Rasulullah? Solat yang kamu lakukan, kamu dapat, dia dapat. Puasa yang kamu lakukan, kamu dapat, dia dapat. Kalau begitu, korban yang kamu lakukan, kamu dapat, dia pun dapat. Kenapa bisa begitu? Ini bahagian dari amal anak-anak yang saleh. Nah, jadi kalau bapak korban, orang tua kita insya Allah bahasa kitanya kecipratan. Nah, dapat sengini. Nah, dapat dia. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya ada yang nanya, "Pak Ustadz, boleh tidak orang yang sudah meninggal disertakan namanya untuk berkurban?" Disertakan, bukan dikorbankan. Orang mati macam mana pula nak dikorbankan? Orang hidup dia tak dikorbankan. Bolehkah orang yang sudah mati meninggal dunia disertakan namanya untuk berkorban? Sebahagian mengatakan boleh. Mana dalilnya? Tadi Nabi menyembelih 2 ekor kibas, 1 untuk dia dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Ketika Nabi nyembelih, umat Islam itu sudah banyak yang mati. Sudah banyak yang mati, mati di Badar, mati di Uhud, sudah banyak yang mati. Lalu mereka yang mati itu apa tidak termasuk dalam hewan yang dikorban? Kalau Nabi tadi masuk. Kalau masuk maka berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia boleh. Tapi ini ikhtilaf, Pak, perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh.
Tapi karena ini anak sayang sama orang tua, kasihan pula lah kemudian kalau mak ayah tak pernah kita ikut sertakan berkorban lalu kita korbankan, maka ini adalah bakti anak yang soleh dan solehah kepada ibu dan ayahnya. Ada lagi yang nanya, Pak Ustaz, saya belum pernah akikah tapi saya mau korban. Kata sebagian orang, orang yang belum akikah tak boleh berkorban. Memang begitu, Pak. Si A belum akikah tapi dia mau korban. Banyaklah kasus. Sementara akikah itu rohinah, sandungan. Siapa yang tersandung dengan akikah itu emak ayah kita, ayah kita. Saya punya anak saya tidak saya akikahi, maka anak saya itu jadi sandungan saya besok di akhirat. Tersungkur saya besok di akhirat gara-gara anak tidak saya akikahi. Kalau saya mampu, kalau tak mampu, akikah itu kan sunnah, Pak. Pada hari ke-7 dari kelahiran anak, hari ke-7 itu dihitung siangnya. Kalau dia lahir malam ini, berarti siang besok mulai dihitung. Siang besok dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7 ada tugas orang tua. Yang pertama berakikahkan, yang kedua mengasih nama, yang ketiga mencukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya, dikumpulkan, ditimbang berapa beratnya 1 kilo, maka disunahkan membeli emas 1 kilo, dihadiahkan kepada, sedekahkan pada fakir miskin. Pernah ibu nimbang rambut anak sampai 1 kilo? Ya Pak, disunahkan tuh. Nimbang mencukur rambut anak lalu ditimbang, dibelikan emas, Pak, dia sedekahkan pada fakir miskin. Nah, persoalannya sekarang, emak ayah kita itu dulu miskin. Tak bisa, Pak, dia nak mengakikahkan kita ini. Kinilah tuonya. Datang pula awak ke rumahnya. Mak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kira-kira adin dulu emak akikahkan tidak? Apa jawab mak? Duit aja wak syukur. Wak godang kau di ubi yo, tak ada nasi yo. Apa sebab mau makan nasi tak bisa, Pak? Punyanya cuma ubi. Hidup je kamu syukur. Rasanya kan kasihan juga sama orang tua kalau mesti kita tanya. Maka oleh kerana itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada solusi. Solusinya mana? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, seseorang yang belum diakikahi oleh orang tuanya, pada saat dia mampu, dia boleh berakikah untuk dirinya sendiri. Boleh, itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tapi itu hanya perkataan sebagian kecil ulama. Tapi yang jelas, akikah itu tugas orang tua, korban itu tugas pribadi kita. Maka pada saat kita mampu, silakan kita berkorban. Kalau ingin berakikah, silakan berakikah. Tidak ada alasan untuk korban tidak diterima disebabkan kita belum berakikah. Tak ada alasannya. Beda-beda tumpuk ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan korban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap lembar bulunya dihitung pahalanya, setiap lembar rambutnya dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap tetesan darahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai di sini, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.